Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang rongsokan di Desa Gelgel Klungkung ludes terbakar. Polres Gianyar menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Imade Agus Aditya di Jalan Raya Tojan Blabatu. Polres Tabanan melaksanakan upacara terhadap puluhan senjata laras panjang, pistol hingga kendaraan roda 4 dan roda 2. Masyarakat Jemberana kini memiliki pemimpin baru, yakni Bupati dan Wakil Bupati terpilih Imade Kembang Hartawan dan Igede Ngurah Patriana Krisna. Kedua kepala daerah ini akan memimpin Kabupaten Jemberana selama 5 tahun ke depan hingga tahun 2030. Masyarakat tentu berharap Bupati terpilih membawa perubahan di Kabupaten Jemberana. Salah satu warga, Iwayan Udiana misalnya, ia berharap Bupati terpilih membenahi kondisi ibu kota yang saat ini menurutnya kumuh dan kotor. Dan jika malam hari sebagian tempat gelap karena kurangnya penerangan jalan. Sekarang kalau penekanan saya sebagai masyarakat di Jemberana, yang pertama dikerjakan adalah perbaikan atas kondisi ibu kota Kabupaten Jemberana, dalam hal ini kota. Kota kita selama ini kan belakangan ini ya, 3 tahun atau 4 tahun ini kan kumuh, kotor, gelap, malam, trotoar nggak terpelihara, lurah-lurah, desa-desa itu seolah-olah nggak ada yang memimpin. Ya, itu harus ditertibkan, dirapikan. Jadi wajah kota adalah mencerminkan bagaimana kesiapan pemerintah untuk melayani masyarakatnya. Imade Kembang Hartawan dan Igede Ngurah Patriana Krisna dilantik Presiden bersama 961 kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia pada hari Kamis 20 Februari 2025. Para kepala daerah yang terpilih menjalani retreat atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Peristiwa seperti ini barangkali hanya terjadi di Bali. Polres Tabanan melaksanakan upacara terhadap puluhan senjata laras panjang, pistol hingga kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Upacara tumpak landep ini berlangsung di halaman belakang Mapores Tabanan pada hari Sabtu 22 Februari lalu. Sebelum ritual, polisi melakukan sembahyang di Pura Kertebuana, Polres Tabanan. Hari Raya Tumpak Landep diartikan sebagai upacara yatnya selamatan terhadap semua jenis alat yang tajam, serta memohon kepada Betara Siwa dan Sang Hyang Pasupati agar seluruh alat senjata tetap bertuah. Adalah secara umum untuk umat Hindu Bali adalah mengupacarai kendaraan, begitu pula hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas yang nantinya akan mendukung di dalam pelaksanaan tugas nantinya. Pihak polisian sudah barang tentu dengan adanya upacara tumpak landep ini, infrastruktur daripada kendaraan-kendaraan ini kita gunakan agar pelaksanaan tugas nantinya kita dapat restu dari Tuhan, hidup yang dewasa, pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, rahayu, selamat dan sukses. Peralatan kerja kepolisian yang diupacarai bertujuan agar setiap tugas yang dijalankan dapat restu dari Yang Maha Kuasa agar dalam menjalankan tugas dapat berjalan aman dan lancar. Dalam upacara tumpak landep selain mengupacarai puluhan senjata, puluhan mobil dinas dan kendaraan roda 2, alat-alat kerja berupa komputer, TV, kamera, dan alat bantu pekerjaan lainnya ikut diupacarai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.
Bali mengenal makanan tradisional yang disebut lawar. Tak hanya dibuat dari daging, lawar juga bisa dibuat dari bahan kelungah atau kelapa muda. Kuliner ini antara lain bisa dibeli di sebuah kedai makan di daerah Padang Sambian, Denpasar. Pertama kan ini kelapanya itu dibuka dulu, habis itu kan dicari tengahnya, kemudian direbus, habis direbus nanti dipotong, direbusnya 15 menit, kira-kira 15 menit lah, itu diangkat, disiram pakai air dingin biar dingin dulu, baru diiris kayak ngetik lawar biasanya, terus kemudian dicampur dah sama bumbunya, bumbu lawar, basa genep, sambal, ini lemon sama rasa-rasa. Yang membuat rasanya ini beda apa Pak? Apakah dari kelungahnya sendiri ya? Dari kelungahnya sendiri sama basenya kan kita basenya bikin sendiri gitu. Di basa genep. Jadi emang basa genep ini memang ciri khas jadinya rasanya. Iya, basa genep kita bikin sendiri soalnya. Kalau boleh tahu apa aja campuran dari basa genep ini? Ya biasa bawang merah, bawang putih, cuma kan pakai laos, ya basa genep pada umumnya lah. Kalau enaknya ini disajikan pada siang atau malam atau apa Mak? Siang juga enak, sore juga enak, jadinya pakai lauk. Pembuatan lawar dimulai dengan merebus kelungah hingga matang. Setelah direbus beberapa menit, kelungah kemudian ditiriskan dan disiram dengan air dingin. Kelungah kemudian diiris tipis dan dicampur dengan bumbu genap khas Bali, bawang goreng, serta bumbu lainnya. Lawar kelungah memiliki cita rasa yang nikmat karena memadukan bumbu genap dan kelapa muda yang gurih. Yang juga suka masak nggih di rumah. Niki lawar kelungah niki sangat luar biasa, mantap, enak rasanya. Ya, tadi perpaduan bumbunya itu menyatu dia, tidak ada bumbu yang terlalu menonjol rasa di lidah, sangat bergoyang luar biasa. Kalau tekstur gininya Pak, tekstur kelungahnya bagaimana menurut? Tekstur kelungahnya tidak gini, tidak terlalu lembek. Dia namanya itu digigit itu renyah dia terasa masih enak, mantap gitu, luar biasa. Tidak bisa dibilang dengan kata-kata luar biasa. Kalau bumbu genepnya berasa ya Pak ya? Bumbu genepnya terasa, mantap luar biasa, pas. Bapak kalau setiap harinya berkesempatan aja ya untuk menikmati menu ini Pak? Iya, tanpa lawar kelungah ini saya merasa hambar jadi. Ya, jadi saya setiap hari ke sini. Harga lawar kelungah cukup terjangkau, yakni Rp15.000 per porsi. Setiap harinya, warung sederhana ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.